Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Ini merupakan pertemuan lanjutan bagian kedua dari kebutuhan cairan dan elektrolit. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa ini akan terjadi di dalam tubuh dan dipertahankan oleh tubuh agar tubuh berfungsi secara normal atau seimbang, atau yang disebut juga dengan hemostasis. Nah, pengaturan konsentrasi ion H+ bebas pada cairan tubuh, dia akan berupa asam dan berupa basa. Asam itu adalah zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain, atau yang disebut dengan donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang menerima ion H+ dari zat lain dan membuangnya dari larutan. Asam ada dua, keadaan asam kuat dan asam lemah. Asam kuat memiliki kecenderungan terurai sempurna dalam larutan. Dia melepaskan lebih banyak ion H+-nya, contoh HCl. Sedangkan asam lemah hanya sebagian terurai dalam larutan dan melepaskan sedikit ion H+, contohnya H2CO3. Basa kuat dan basa lemah. Pada basa kuat, dia akan bereaksi kuat dengan asam ion H+, contoh NaOH. Sedangkan basa lemah akan bereaksi lebih lemah dengan ion H+, ya, contohnya NaHCO3. Nah, kita tahu itu bisa sebut pH. Tingkat keasaman ini ditentukan oleh konsentrasi dari ion H+, sehingga disebut dengan pH. Jika H meningkat, ion H+-nya meningkat, pH-nya menurun, maka larutan lebih bersifat asam. Jika ion H-nya menurun, pH-nya meningkat, larutan lebih basa. Nah, di dalam tubuh, konsentrasi ion H+ akan normal dan akan dipertahankan dalam batas normal. Hal ini berlangsung sangat kecil secara hemostasis, ya. Setiap perubahan satu nilai pH akan mempengaruhi perubahan pada H+, bisa saja sampai 10 kali lipat, ya. Nah, apa itu keseimbangan? Keseimbangan adalah derajat mengukur dari suatu keasaman atau kebasahan yang disebut dengan pH. Nah, dilihat dari mana konsentrasi ion H+-nya. Nah, nilai normal itu adalah 7. Jika kurang dari 7, maka bersifat asam. Lebih dari 7 akan bersifat basa. Nilai normal dari pH arteri itu 7,35 sampai 7,45. Range-nya sangat sempit, ya. Pengaturan asam basa ini ada 3. Ada sistem buffer, ada sistem biologis dan fisiologis. Nah, untuk buffer kimia, ya. Buffer kimia ini terbanyak berada dalam cairan ekstrasel. Nah, berupa H2CO3- dan HCO3, atau disebut dengan carbonic acid atau bikarbonat. Sistem buffer carbonic acid dan bikarbonat bereaksi secara cepat terhadap ketidakseimbangan asam basa. Nah, yang kedua adalah pengaturan secara biologi. Buffer biologi ini terjadi bila ion H+ diserap atau dilepaskan oleh sel tubuh. Ion H+ mempunyai muatan positif dan harus ditukar dengan ion lainnya yang bermuatan positif. Sering ion kalium atau potasium. Dan dalam keadaan berlebihan, asam ion H+ masuk ke dalam sel dan ion kalium keluar sel dan masuk ke dalam cairan ekstrasel, sehingga cairan ekstrasel kurang asam karena ion H+ yang ada lebih sedikit. Akibat pertukaran ini, bagaimanapun juga orang akan mengalami asidosis yang akibat mengalami hiperkalemia, ya.
Setelah asedosis dikoreksi, potasium atau kalium yang masuk kembali ke dalam sel dan kadar kalium sel kembali normal. Nah, buffer biologis ini terjadi setelah buffer kimia tadi dan makan waktu sekitar 2-4 jam. Nah, tipe yang kedua adalah buffer biologi adalah hemoglobin oksihemoglobin. Nah, CO2 berdifusi ke dalam sel darah merah atau RBC dan membentuk H2CO3- atau carbonic acid. H2CO3- diuraikan ke dalam H+ menjadi HCO3-. Ion H+ terikat dengan Hb dan HCO3- menjadi tersedia untuk buffer dengan pertukaran dengan kalsium ke ekstrasel ya. Pengaturan ketiga adalah fisiologis. Pada pengaturan fisiologis ini ada dua, yaitu paru-paru dan ginjal. Pada buffer fisiologi untuk paru-paru ini dapat memberikan penyesuaian yang cepat terhadap ketidakseimbangan asam basa. Kenyataannya mereka dapat bekerja untuk mengembalikan pH normal. Biasanya ion H+ dan CO2 memberi rangsangan untuk pernapasan. Bila konsentrasi ion H+-nya terganggu, paru-paru dapat bereaksi untuk mengkoreksi ketidakseimbangan dengan merubah kecepatan dan dalamnya pernapasan. Pada alkalosis, kecepatan pernapasan dikurangi dan seorang menahan CO2. Selanjutnya, CO2 terikat dengan air di dalam darah membentuk H2CO3-. Nah, membantu meningkatkan komponen asam dan menyeimbangkan kelebihan alkali. Jika terjadi kelebihan asam, kecepatan pernapasan ditingkatkan dan paru-paru mengeluarkan CO2 dalam jumlah yang lebih besar. Sehingga CO2 yang sedikit disediakan untuk mengikat air dan menghasilkan H2CO3-. Nah, kalau dari ginjal mengatur asam basa yang abnormal dalam jangka waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Ginjal dapat menyerap HCO3- selama kelebihan asam dan melepaskannya atau mengeluarkan selama kekurangan asam. Ginjal menggunakan ion PO4- untuk mengangkut ion-ion H+ dan mengekskresikan asam-asam fosfat atau H3PO4- dan membentuk suatu asam basa. Jika ginjal juga merubah amoniak atau NH3 menjadi amonium NH4 dengan mengikat ion H+ menjadi amoniak. Kita ke analisis gas ya. Nah, pada analisa gas ini kita lihat bahwa pH normal arteri tadi sudah dikatakan bahwa dalam pH tubuh itu 7,35 sampai 7,45. Ulangi, H+ ini berarti 0,000000004 ekuivalen per liter ya. Nah, ini angka sangat kecil sehingga kita bisa rubah menjadi notasi. Konsentrasi dari ion H+ kita rubah menjadi notasi pH. Sehingga dari pH yang tadi min 7,4 kita rubah menjadi 10⁻⁷ ya. Nah, 10⁻⁷ ketika dibuat log H+, maka akan menjadi min 7,4. Nah, kalau ada kasus tertentu, misalnya min 7,4 ini kan kurang bagus ya, sehingga dalam perhitungannya dari log H+ ini kan ada min. Kedua sisi ini kita membuat negatif semua atau min semua. Sehingga kalau negatif kali negatif dia akan berlaku menjadi positif. Jadi kalau negatif kali negatif menjadi positif.
Negatif kali negatif menjadi negatif. Nah, negatif